sekolah yang tidak ujian semua libur ya. Libur berapa, 2 minggu ya tadi ya. Solo dinyatakan KLB Corona dan Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Subscribe itu gratis. diputuskan atas dasar pertimbangan dari Dinas Kesehatan itu adalah Solo dinyatakan KLB Corona dan mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak mengumpulkan orang banyak di satu titik, itu harus dihindari. Dan untuk yang lainnya tentunya tadi kami sampaikan sekolahan untuk diliburkan hari Senin, bukan diliburkan maksud saya, belajar di rumah, selama KLB ini belum dicabut, dan untuk bapak ibu gurunya tetap beraktivitas di sekolah masing-masing untuk menjaga kebersihan dan keamanan aset yang ada di sana. Dan nanti bapak ibu guru bisa memberikan tugas pada anak-anaknya untuk belajar di rumah. Kalau di perbelanjaan kita mengimbau supaya baik pasar tradisional, mal maupun toko-toko yang dikunjungi oleh masyarakat mohon untuk disediakan PHBS, jadi pola hidup bersih sehat itu sediakan sabun dan sebagainya, begitu masuk bisa sampaikan. Syukur-syukur sudah ada hal yang bisa diberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih. Dan himbauan untuk kunjungan rumah sakit untuk berani membatasi lah pengunjung, tidak banyak, maksimal 2 orang gitu aja, supaya bisa menjaga semuanya. Tadi saya sampaikan lebih baik dimarahi orang waras daripada dimarahi orang sakit gitu aja. Kehadiran saya dan seluruh Mas di sini untuk memastikan kondisi Mas Burhanuddin yang pulang dari Jepang setelah 3 tahun bekerja di Provinsi Miyagi, Jepang ya. Jadi memang setelah ada berita bahwa infeksi corona atau COVID-19 ini, kebijakan pemerintah Indonesia adalah untuk memantau warganya yang baru pulang dari luar negeri yang negaranya sudah terjangkit COVID-19, termasuk Mas Burhanuddin. Jadi ada 2 kriteria yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, bahwa orang yang pulang dari luar negeri yang negara yang terjangkit COVID-19 ada 2 perlakuan. Yang satu adalah ODP dan PDP.
Apa itu ODP? ODP adalah orang dalam pemantauan. Orang dipantau itu apabila tidak ada gejala-gejala influenza, panas tidak tinggi, di rumah selama 14 hari dipantau. Nah, kalau terjadi perkembangan yang selama 14 hari itu ada perkembangan yang memburuk, misalnya setelah 3 hari panas, kemudian batuk pilek, tenggorokannya nyeri telan, kemudian ada apalagi ditambah dengan keluar dahak, sesek, maka bisa lapor ke puskesmas, nanti akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Nanti posisinya menjadi PDP, pasien dalam pengawasan. Itu pun belum bisa dipastikan orang itu kena COVID. Caranya untuk mengetahui itu orang kena itu harus diambil sampel labnya, yaitu swab tenggorokannya, dikirim ke Jakarta. Ini Jakarta yang akan memastikan bahwa ini positif atau negatif. Nanti akan dievaluasi selama 14 hari, biasanya per 5 hari akan diswab lagi perkembangannya, apa masih positif atau sudah negatif. Dan alhamdulillah dari COVID yang pertama sampai 96 sekarang itu sudah banyak yang sembuh. Jadi itu, jadi jangan serta-merta masyarakat ini suspek corona, tidak. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya. Dan kita sebagai warga jangan sampai memberitakan yang tidak-tidak. Ternyata Mas Burhanuddin kontrolnya ke klinik saja itu bukan karena pilek batuk, tapi karena diare. Jadi itu sakitnya diare. Sekarang sudah sembuh, nggak panas. Sekarang suhunya 37, Mas. Sekarang 35, dan terbaru 35,3. Sekarang mungkin cemas. Turun, saatnya turun. 36, 35. Sekarang 36 nanti. Itu Bapak sekalian, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sementara ini tidak ada menjurus ke gejala-gejala terinfeksi COVID-19. Jadi saya mohon dengan hadirnya kami ke sini bersama aparat keamanan, polisi dan TNI, juga kepala puskesmas dengan jajarannya, masyarakat menjadi tenang. Kita akan pantau lewat puskesmas selama 14 hari. Kemudian juga betul ada kesalahan bahwa sebetulnya Mas Burhanuddin ini adalah pulang dari Jepang itu tanggal 8 Maret, bukan 8 Februari. Dan nanti berarti karena kita sudah tanggal 15, berarti tinggal beberapa hari lagi kita pantau lagi Pak Wanto. Setelah itu terima kasih keterangan dari kami, mudah-mudahan memberikan pengertian yang bagus kepada masyarakat. Dan yang penting masyarakat mari untuk mencegah masing-masing diri, untuk menyiapkan diri agar jangan sampai terjangkit. Caranya bagaimana? Cuci tangan dengan sabun yang benar. Nanti kalau kelurahan minta edukasi cara cuci tangan yang benar, bisa minta puskesmas caranya gimana. Jadi cuci tangannya benar tidak hanya pakai sabun kocok-kocok saja, tapi ada cara-caranya. Nah, ini bisa diajari. Kemudian yang paling penting lagi adalah menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, cukup istirahat dan sebagainya. Karena apa? Kita sudah menyebar, kasusnya sudah di Jogja, di Solo, di Bali, dan sekarang pertukaran manusia itu susah dikendalikan, ya, lewat bus, lewat travel dan sebagainya. Sehingga mari kita hanya membentengi diri sendiri, keluarga, ya. Kemudian jangan sementara ini 2 minggu yang ke depan kurangi aktivitas di luar, kumpul-kumpul, karena sudah diperintahkan oleh gubernur untuk menjaga ini. Karena apa? Di luar negeri pun sudah kayak gitu, begitu sudah ada terdeteksi 1, 9 tidak boleh keluar rumah. Setelah itu terima kasih. Jadi takut boleh, tapi jangan terlalu takut, ya. Karena apa? Di Wuhan sendiri penduduknya 11 juta, yang terkena hanya 90.000, dan 50% lebih pasiennya sembuh, yang meninggal sekitar kurang lebihnya 2%. Itu hampir sama dengan kasus-kasus
BAF yang mati udah berapa, kecelakaan yang berapa per jam. Jadi dia narkoba berapa yang meninggal. Tapi kan ini udah wabah, ya, jadi hati-hati saja lah. Terima kasih. Dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang memang secara dinamis kita bahas pada hari ini, yang pertama banyaknya pertanyaan tentang sekolah. Maka sekolah yang tidak ujian semua libur, ya. Libur berapa, 2 minggu ya tadi ya? 2 minggu Bapak. Iya. Apa nama KBM? Kegiatan belajar mengajar Kegiatan belajar mengajar libur 2 minggu. diganti secara online. Diganti secara online. Terus kemudian yang ujian di luar Solo masih berjalan. Cuma saya akan mengikuti perkembangan terus terkait dengan beberapa pasien yang sekarang dirawat. Artinya kalau nanti tracking ini kita lakukan menemukan, bukan tidak mungkin kita akan meliburkan secara dinamis untuk bergerak. Karena trackingnya masih berjalan terus, kita dibantu masyarakat, dibantu tenaga kesehatan, dari dinas, semuanya itu berjalan. Itu satu. Dua, yang pariwisata banyak bertanya, sekaligus saya menjelaskan saja. Saya dimarahi banyak masyarakat soal berlabuhnya kapal Columbus. Ya, itu sudah kita lakukan dengan prosedur yang sangat ketat sesuai dengan SOP. Mulai dari kerja KKP, dari pihak juga kita bicara, dari pelabuhan sendiri otoritasnya kita juga sampaikan sampai semuanya bersih. Karena semuanya bersih, maka kemarin kita sampaikan. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang muncul. Kejadian itu juga sebelum dinyatakan kondisi yang cukup gawat seperti ini. Maka tadi juga ada pertanyaan di forum yang mengatakan bagaimana kapal-kapal yang berikutnya, karena masih ada berapa kapal tadi itu? 24. Maka saya bilang pasti dia sudah berkeliling, tidak gitu. Kita tidak akan izinkan untuk ke sini biar mereka bisa reroute untuk kembali ke tujuan asal. Lalu di unit kesehatannya sendiri kita sudah menyiapkan untuk pendataan alat-alat yang biasanya sulit dicari. Ya, ini alat pelindung diri, masker, tadi udah bertanya alkohol. Nah, sekarang kita kejar. Tadi udah komunikasi dengan beberapa orang termasuk yang dari pusat agar ini bisa kita penuhi. Nah, ini yang Terima kasih sudah menekan tombol. Semoga kamu diberi limpahan rezeki.